Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurina Yatilah, NIM 34021901111 dari kelas Manajemen Reguler E. Di sini saya akan mengerjakan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen yang pertama, yaitu pengertian SOP. Pengertian SOP yaitu Standar Operasional Prosedur yang dapat disingkat menjadi SOP adalah suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi. Standar Operasional Prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk, bersifat meningkat dan direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur tertulis yang pasti. SOP disusun sesuai dengan kebutuhan visi dan misi masing-masing perusahaan atau organisasi dengan tujuan berbeda-beda. Pengertian SOP menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Lalesmi tahun 2008, Standar Operasional Prosedur merupakan dokumen yang berhubungan dengan prosedur yang dikerjakannya secara kronologis, guna menuntaskan suatu pekerjaan yang berfungsi untuk mendapatkan hasil kerja yang paling efektif dan pekerjaan dengan biaya serendahnya. Yang kedua yaitu menurut Insani tahun 2010. Standar Operasional Prosedur merupakan dokumen yang memuat mengenai serangkaian perintah atau instruksi yang telah dibuat secara tertulis, kemudian dibakukan dalam berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terdiri dari cara melakukan pekerjaan, tempat penyelenggaraan, waktu pelaksanaan, dan individu yang terlibat dalam aktivitas. Yang ketiga yaitu menurut Cipto Atmoko tahun 2011. Standar Operasional Prosedur adalah suatu panduan atau pedoman yang dipakai untuk mengerjakan sebuah tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilai kinerja instansi non-pemerintah atau pemerintah, non-usaha atau usaha yang berdasarkan pada administratif, indikator teknis, dan prosedur kerja prosedural sesuai tata kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang saling berkaitan. Yang keempat yaitu menurut Moekijat tahun 2008. Standar Operasional Prosedur atau SOP merupakan sebuah urutan mengenai tahapan pelaksanaan suatu pekerjaan, bagaimana pekerjaannya, di mana mengerjakannya, di mana dan siapa yang mengerjakannya. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat, fungsi, dan tujuan organisasi harus selalu membuat SOP. Yang pertama yaitu manfaat Standar Operasional Prosedur atau SOP. 1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Yang kedua, menjadikan staf lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pemimpin dalam sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Yang kelima yaitu menciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Yang keenam, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Yang ketujuh, menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam pelaksanaan pemberian pelayanan sehari-hari. Selanjutnya, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. Dan selanjutnya, membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Yang kedua yaitu fungsi standar operasional. Fungsi standar operasional yang pertama memperlancar tugas petugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan
Yang ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. Yang keempat, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam kerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Selanjutnya, tujuan standar operasional prosedur atau SOP yaitu mengupayakan peningkatan kerja karyawan. Selanjutnya, salah satu cara menjamin kualitas produk bagi konsumen. Yang ketiga, mengupayakan peningkatan keuntungan perusahaan. Yang keempat, sarana pengembangan perusahaan. Lanjut, cara membuat standar operasional prosedur. Yang pertama, membentuk penyusunan SOP. Yang kedua, menentukan tujuan dari pembuatan SOP. Yang ketiga, mengumpulkan data dan mengkaji kembali. Yang keempat, membuat rancangan awal. Yang kelima, melakukan evaluasi secara keseluruhan. Yang keenam, melakukan simulasi dan memperbaiki SOP. Selanjutnya, saya di sini disuruh membuat contoh SOP dan flowchart. Sebelum saya memperlihatkan contoh pembuatan SOP, kita juga harus mengetahui arti dan lambang flowchart dalam membuat SOP. Kalian bisa lihat di sini arti dan lambang flowchart dalam membuat SOP. Kita lanjut. Contoh SOP dan flowchart yang pertama yaitu pemberhentian pegawai negeri sipil. Kalian bisa lihat di sini susunannya ya. Yang kedua yaitu contoh SOP izin tidak mengikuti kuliah. Kalian bisa lihat juga di sini. Yang ketiga itu contoh SOP pelatihan karyawan. Bagannya bisa dilihat di sini. Dan ini yang keempat. Selanjutnya, dan ini yang kelima. Dari kelima bagan flowchart di sini tentang contoh SOP, saya akan menjelaskan tentang contoh SOP izin tidak mengikuti kuliah. Yang pertama kita mulai dari mahasiswa. Mahasiswa menyerahkan SKD, surat keterangan dokter, atau STIK, surat izin tidak kuliah ke prodi. Terus dikasihkan ke prodi. Di prodi menandatangani SKD atau SITK dan menyerahkan kembali kepada mahasiswa. SKD atau SITK yang telah ditandatangani dikembalikan kepada mahasiswa dan mahasiswa menggandakan atau memfotokopi STD atau SITK sesuai kebutuhan. Selanjutnya, mahasiswa meminta subag akademi untuk membubuhkan stempel di STD atau STIK. Lanjut, mahasiswa menyerahkan SKD atau SITK yang telah distempel ke prodi, subag akademik, dan PJMK mata kuliah yang telah atau akan ditinggalkan. Di sini SKD atau SITK yang telah distempel ya, dikembalikan ke prodi atau subag akademi atau PJMK, dan di sini mengarsipkan SKD atau SITK. Setelah itu selesai. Maka contoh SOP izin tidak mengikuti kuliah telah disetujui. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan karena saya di sini juga masih dalam tahap belajar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.